akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, siang hari ini kita akan beribadah secara online. Mari siapkan hati, siapkan tubuh jiwa roh untuk kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Kami berterima kasih buat hari ini, Engkau jadikan setiap kami di tengah pergantian musim ini Tuhan, pandemi COVID ini Tuhan, kami tahu kami dijaga Tuhan, kami dipelihara Tuhan, lebih lagi kami disayang Tuhan. Dimanapun kami berada siang ini, kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami. Sesaat kami akan beribadah, berbakti buat Tuhan, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, biar sungguh-sungguh ibadah siang ini menyenangkan hati Tuhan. Kami menyiapkan tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, untuk kami bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu, terpuji kebaikanmu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama kita berkata, amin, amin. Dia Allah Immanuel menyertai kita semua. Mari naikkan pujian bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel. Bapa, kami datang menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Bapa kami datang, Bapakku datang dan mari nyatakan, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Lagi berkata, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari katakan dengan penuh percaya, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan Tuhan, Kau harapan, amin, dalam kesesakan. Kau buktikan Kau setia, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Percaya berkata, Kau kuatkan, amin, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Lagi berkata, Kau kuatkan aku bertahan, amin, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Mazmur 23 berkata, dan aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan dan negeri orang-orang yang hidup. Ini kepercayaan kami, ini iman kami. Kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan lagi, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi berkata, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kami. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kami percaya Kau kuatkan Kau harapan dalam kesesakan kami. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau beserta. Katakan dengan penuh percaya, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Immanuel. Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Immanuel. Engkau beserta. Amin. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah beserta. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami bertahan. Percaya berkata, Kau buktikan Kau setia. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
sorak-sorai menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dia Immanuel bersama berkata, amin. Tepuk tangan pendas sebagai ransa kita. Haleluya. Percaya dia Allah yang ajaib. Amin. Bersama berkata, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dia ajaib. Yesus ajaib. Semua. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi percaya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin, katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Percaya berkata, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Lagi berkata, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Pemusik, amin. Percaya Dia ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari berkatakan lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa.
dia bukan aja ajaib, dia sahabat kita semua. Katakan amin. Tepuk tangan indah sebagai raja kita. Haleluya. Mari dengan semangat yang sama. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Lihat sekelilingmu, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Amen. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku semua. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus,
Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka hati pikiran kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, belajar firman-Mu. Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Yesus datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Yesus datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Mari nyatakan, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Mari nyatakan dengan penuh percaya. Di antara kita ada kehidupan. Ada hidup terang bagi manusia. Yesus datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita. Amin. Agar hidup terang bagi manusia. Yesus datang bagi kepunyaan. Mari angkat tangan, buka tangan dengan mempercaya. Yesus kaulah juru selamat, ku akui. Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Percaya lebih lagi berkata, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kaulah pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya.
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita masih bisa bertemu di udara walaupun melalui online. Kita tetap percaya ya, kasih Tuhan tetap menyatukan di antara kita. Hari ini bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya yakin kita semua ngerti kalau hari kenaikan Tuhan Yesus itu dibandingkan dengan Natal terutama, oh ya sangat jauh beda ya. Orang lebih merayakan Natal dengan ramai. Terus kemudian dibandingkan dengan perayaan Paskah, juga kenaikan Tuhan Yesus masih merupakan perayaan yang hampir boleh dibilang tidak dirayakan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya menyiapkan bahan renungan ini, ternyata ada sebuah renungan yang betul-betul menjadi rema bagi saya secara pribadi, yang sangat berhubungan dengan apa yang hari-hari ini terjadi. Dan pada waktu saya menyiapkan renungan ini, ternyata ini juga menjadi sebuah pesan profetis bagi semua saudara-saudara yang hari ini ikut mendengarkan untuk renungan ini. Kita akan melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Nah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka subjudul khotbah saya hari ini adalah ketika mujizat seperti mati. Saudara, saya sungguh sangat diberkati ketika menyiapkan renungan ini karena betul-betul menjadi rema dan menjadi pesan profetis. Dan sangat mengejutkan ternyata dari keempat penulis Injil, hanya Lukas yang menuliskan cerita tentang kenaikan Yesus, selain di dalam Kisah Para Rasul tentunya. Jadi satu-satunya dari keempat Injil yang menceritakan tentang kenaikan Yesus adalah hanya di Injil Lukas. Dan dari keempat penulis Injil, Lukas ini adalah satu-satunya orang yang bukan dari kalangan Yahudi. Nah, tidak ada yang kebetulan dari semuanya ini. Tapi saya ingin menyampaikan dari ayat firman Tuhan, kemudian menyampaikan pesan Tuhan buat saudara semua yang sedang dalam masa isolasi. Dan ini merupakan pesan Tuhan buat kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13, dituliskan begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, sampai sekian dulu. Dari 2 orang ini, hanya satu nama yang diketahui dari 2 murid Yesus ini, yaitu yang bernama Kleopas. Nah, tidak dijelaskan dan tidak ketahui siapa nama salah satu murid yang lain, tapi begitu banyak penafsiran yang mengarah kepada Lukas sebagai murid lain yang tidak disebut namanya. Itu sebabnya dalam Injil Lukas, Lukas bisa menuliskan tentang kisah ini, karena diduga atau diperkirakan bahwa murid itu satunya adalah Lukas. Nah, ayat ini menuliskan bahwa mereka tuh lagi bercakap-cakap ya, sedang membicarakan sesuatu. Apa yang dibicarakan? Nah, kita lanjut terus ya saudara. Di ayat yang ke-16 dituliskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Nah, ini menarik sekali ya saudara, ternyata kedua murid Yesus ini udah didatengin Tuhan, tapi mereka tuh tidak bisa mengenali Tuhan itu siapa. Alkitab menuliskan bukan karena Tuhan itu menyamar, bukan karena Tuhan itu berubah wajah, tapi jelas ayat ini menuliskan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, di sini pesan profetik yang Tuhan kasih buat kita semuanya hari ini. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka kemudian berbicara di dalam ayat 17, Yesus berkata kepada mereka,
apakah yang kamu percakapkan sementara kamu itu berjalan? Jadi Yesus tanya, kalian ngomongin apa sih? Terus di ayat yang 18, seseorang dari mereka bilang begini. Nah ini kan ketahuan namanya Kleopas ya, menjawabnya begini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, di sini loh kita tahu. Jadi rupanya mereka itu lagi membicarakan tentang Yesus. Membicarakan tentang Yesus. Apa yang mereka bicarakan? Lalu di ayat 19 dituliskan begini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jadi Yesus nih tanya, ngomongin apa gitu kan? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini yang mereka ngomongin. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ini jawabannya saudara di ayat 21. Apakah yang membuat mata mereka terhalang? Di ayat 21 dituliskan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi saudara, rupanya yang lagi mereka bicarakan adalah mereka membicarakan tentang Yesus yang sebetulnya waktu itu banyak dari orang-orang Israel dan murid-murid Yesus itu dulunya tuh berharap bahwa Yesus itu kan sakti, bisa melakukan banyak keajaiban. Jadi mereka tuh berharap bahwa wah ini kesempatan, ini harapan saya untuk nolong kita dari penjajahan dan perbudakan oleh orang-orang Romawi. Jadi mereka itu berpikir bahwa ketika Yesus berkata tentang kerajaan, mereka tuh berharap bahwa Yesus itu yang akan jadi raja, yang akan mimpin mereka keluar dari jajahan Romawi, lalu membawa mereka menjadi negara baru. Karena pada zaman perjanjian lama, terutama pada masa-masa zaman Raja Daud, zaman Raja Salomo, kalau saudara mengingat, orang Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Jadi Alkitab menuliskan kemana mereka jalan, orang itu takut sama orang Israel, orang itu segan. Jadi mereka itu memandang kepada masa lalu, mereka tuh berharap bahwa Yesus ini harapan. Jadi selama ini mereka sudah putus asa, sepertinya tidak ada harapan, mereka harus tinggal sebagai budak. Kejayaan dan keagungan bangsa Israel itu sudah seperti terkubur dan mereka berharap, oh ada Yesus tuh harapan. Nah ternyata mereka tuh berpikirnya salah. Karena yang Yesus maksud tentang kerajaan Yesus adalah bukan di dunia ini, tetapi kerajaan Allah. Tapi yang orang-orang Israel dan murid-muridnya ekspektasi adalah mereka kepingin Yesus jadi pemimpin. Nah saudara bayangkan, mereka dulu jaya, bangsa yang besar, bangsa yang ditakutin, kemana mereka jalan orang takut dan segan. Lalu mereka mulai putus asa karena melihat tidak ada harapan untuk melihat kejayaan bangsa mereka lagi. Kemudian mereka melihat Yesus yang sakti, melakukan banyak keajaiban, bisa bangkitkan orang mati. Mereka berharap, wah ini kalau jadi pemimpin tidak ada yang bisa ngalahin. Itu harapan mereka pada awalnya. Dan Alkitab menuliskan, ternyata mereka salah duga. Ini yang saya rasakan. Mereka ketika berbincang-bincang, ini yang mereka bicarakan. Ada sebuah rasa kecewa, ada sebuah rasa pupus pengharapan. Mereka melihat bahwa Yesus yang mereka harapkan mati, terus kemudian mayatnya hilang, dan mereka seperti diaduk-aduk perasaannya, kecewa, pahit, putus asa, seperti jalan tanpa pengharapan. Nah itu sebabnya ketika mereka ketemu Yesus, mereka nggak bisa lihat Yesus. Apa yang membuat mereka nggak bisa lihat? Ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Ya mereka rasa kecewa, pembicaraan tentang Tuhan, pengharapan yang pupus. Saudara dengarkan, ketika kita fokus dengan semua keadaan yang terjadi sekarang, fokus dengan permasalahan yang ada banyak ketakutan, ada banyak rasa putus asa,
ada banyak rasa kecewa yang kita rasakan, saudara. Saya sendiri ketika ditanya jemaat, sampai kapan kondisi ini akan terjadi, saya nggak tahu. Terus terang kadang-kadang ketika lagi diem di kamar, mikirin, ada rasa takut juga, saudara. Nanti ini ke depan kayak apa ya? Nasibnya masa depan ini seperti apa? Apa kayak gini terus ya? Masih belum dengar nubuatan lagi bahwa ini bakalan masa sulit yang cukup panjang. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Seperti apa nanti keluarga saya? Seperti apa begini? Saudara, ada sebuah nubuatan yang membuat saya juga sempat keder juga. Ada nubuatan bahwa mulai dari tahun 2020 ini kita akan menghadapi masa lembu kurus. Ada seorang nabi dari India, dia bernubuat dari tahun 2012. Dia menyampaikan bahwa mulai tahun 2019 akhir, dia bilang begini. Ini di khotbahnya dia tahun 2012, bayangin saudara. Nanti memulai awal tahun 2020, kita akan memasuki masa lembu kurus. Setelah mengalami masa lembu kurus, saudara, kalau ingat lembu kurus itu adalah seperti penglihatan Yusuf ya, Raja Firaun mengenai lembu kurus, berarti kan masa-masa ekonomi yang sukar. Kemudian nggak berhenti sampai di situ nubuatannya, saudara. Jadi dari masa lembu kurus, kemudian melanjutkan ke masa lembu berdarah. Lalu lanjut lembu berdarah, kemudian lembu sekarat. Habis lembu sekarat adalah lembu mati. Ya, saya pikir kita semua ngerti lah, ini tambah lama tambah parah. Nah, menurut beliau dalam nubuatannya, saudara mau percaya atau enggak, pokoknya ini yang sempat saya dengar. Menurut beliau, dari masa lembu kurus sampai dengan lembu mati ini total adalah sekitar 20 tahun. Kesimpulannya itu 20 tahun ke depan ini, keadaan tidak akan lebih baik, saudara. Keadaan akan makin sulit, makin sulit, makin sulit. Terutama dia berbicara tentang finansial. Dia secara khusus sih, kalau pengertian saya, kalau bicara tentang lembu kurus, lembu berdarah itu berarti lebih ke arah ekonomi ya. Nah intinya, sekarang aja kita udah mulai melihat bahwa kondisi ekonomi semakin sulit. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat merasakan bahwa di awal tahun 2020 ini kita akan dihadapkan Tuhan, diizinkan Tuhan untuk menghadapi seperti masanya Elia di Sungai Kerit, bahwa akan ada terjadi kekeringan. Nah, saya pikirnya, sempat berpikirnya 3 tahun, ketika dengar nubuatan, aduh Tuhan, masa 20 tahun tambah lama lagi. Nah, sempat terpikir ada ketakutan juga, saudara. Nah, terus terang kalau kita selalu fokus kepada problem, kita selalu fokus pada melihat berita begini, tambah keder, tambah takut, kita tambah down, kita tambah desperate, tambah putus asa, tambah kecil hati. Dan saudara tahu apa yang terjadi, sama seperti yang dialami oleh 2 murid Tuhan, mereka tidak bisa melihat Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi mata kita, yaitu apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa kecewa, rasa seperti tidak punya pengharapan. Nah, ada satu pesan Tuhan pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan. Ketika hari ini saudara mulai merasa, Tuhan, nasibku seperti apa ke depan. Walaupun mungkin di depan mata saudara, saudara memang melihat kondisi yang buruk. Mungkin juga ada beberapa dari saudara terkena imbasnya secara pekerjaan atau ekonomi saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Ada satu pesan Tuhan pada hari ini. Jangan fokus ke sana. Karena ada Tuhan di dekat kita, walaupun kita tuh tidak bisa lihat. Sama seperti 2 orang murid ini, Tuhan itu ingatkan pada waktu itu, saya waktu menyiapkan renungan ini. Aku ada di dekat kamu, aku ada di depan kamu. Tapi kenapa mata kita selalu terhalang untuk melihat? Karena kita lebih fokus dengan semua keadaan, semua berita-berita negatif yang terus kita dengar, saudara. Nah, kemudian ada satu pesan yang lebih lanjut, Tuhan katakan begini, saudara. Nah, ketika mereka sedang down dan mata mereka terhalang untuk melihat Tuhan, lalu kemudian di ayat yang ke-49, kita langsung melompat, saudara, di ayat yang ke-49, Tuhan katakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, intinya Tuhan itu banyak berbicara kepada mereka berkali-kali, 2 kata ya, yang berkali-kali diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada 2 muridnya maupun murid-murid yang lain, adalah perkataan begini, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada satu pesan Tuhan hari ini di hari kenaikan Tuhan, jangan takut.
Kita nggak bisa lihat Tuhan karena mata kita selalu terhalang oleh ketakutan, kekhawatiran, dan semua ketidakpastian mengenai nasib ke depan, nasib keuangan dan pekerjaan kita. Lalu Tuhan katakan begini, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tuhan katakan begini beberapa hari yang lalu waktu saya menyiapkan ini. Aku tetap setia dengan apa yang aku janjikan. Karena apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudara tahu Tuhan tunjukkan begini, kenapa sih Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Sebetulnya peristiwa kenaikan Yesus memberikan satu pengertian kepada saya beberapa waktu yang lalu bahwa kenaikan Yesus itu berbicara tentang dia menuntaskan apa yang dia sudah mulai. Yesus tidak cuma lahir, tapi Yesus kemudian harus disalibkan dan mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di mati. Karena kalau Yesus cuma berhenti sampai di mati, maka dia tidak beda dengan nabi-nabi yang lain. Tapi Yesus bangkit karena dia mau tunjukkan bahwa dia sudah kalahkan semua dosa dan kutuk akibat dosa. Tapi ternyata Yesus tidak berhenti sampai dibangkit. Karena kebangkitan Yesus menebus kita dari dosa, menebus kita dari semua kutuk akibat dosa. Tapi Yesus melanjutkan dengan peristiwa naik ke surga. Kenapa? Saya tunjukkan pada saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, itu dituliskan begini saudara, Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu di ayat 1. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, banyak dari kita selalu mengartikan ini adalah tempat bagi kita di surga nanti waktu kita mati. Waktu saya mau membaca ayat ini, saudara, ternyata aku menyediakan tempat bagimu. Itu kata tempat, itu pakai bahasa Inggris bukan house, bukan home, tapi pakai kata mansion. Saudara, kalau di dalam dunia bahasa Inggris nih ya, kata mansion itu jauh melebihi dari sebuah rumah. Artinya mansion itu lengkap dengan segala kemewahannya. Jadi mansion itu punya kelebihan yaitu mewah. Mewah dan komplit di dalamnya. Nah, saya membaca di dalam Efesus pasal 1, Efesus pasal yang pertama, itu di dalam ayat yang ketiga saudara, Efesus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berarti semua, berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani, semuanya. Saya ingat seseorang pernah mendapatkan penglihatan, dia dibawa Tuhan ke surga, dia ngelihat di surga itu banyak ruangan-ruangan yang besar-besar hektaran, dan di tiap ruangan ada berbagai macam barang. Ada satu ruangan yang isinya organ tubuh, ada ruangan yang lain isinya permata, emas, berlian, kira-kira seperti itu. Inti dari penglihatan yang orang ini pernah dapatkan adalah begini, bahwa di surga itu Tuhan sudah sediakan semua yang kita perlukan, termasuk organ tubuh, termasuk apa yang saudara dan saya perlukan. Nah saudara, saya jadi ingat ayat ini berhubungan dengan penglihatan tersebut. Artinya begini, kenapa sih Yesus naik ke surga? Yesus tidak berhenti sampai dibangkit. Dia menebus saudara dan saya dari segala penghukuman. Sehingga kita punya akses untuk diselamatkan, kita akan diselamatkan dari kematian yang kekal. Tapi bukan berhenti di situ saja. Yesus naik ke surga buat apa? Untuk menyediakan semuanya yang saudara dan saya perlukan. Sekarang kalau kita pikir saudara, kita di surga nanti tidak memerlukan uang, betul nggak saudara? Kita di surga nanti bahkan tidak memerlukan organ tubuh.
Karena tubuh kita sudah sempurna, tubuh kemuliaan. Lalu kenapa segala harta yang ada di surga ini Tuhan siapkan? Bukan ketika nanti kita masuk surga, tapi ketika selama kita hidup di bumi ini, saudara. Dia siapkan semua itu. Nah, sebuah message yang Tuhan katakan itu begini. Seringkali ketika kita melihat keadaan serba tidak pasti seperti sekarang ini, kita merasa takut dan khawatir, tapi Tuhan pesan, jangan takut, ada aku. Aku sudah menyiapkan semuanya yang kamu perlukan bagimu. Jadi Tuhan bilang, kalau hari ini pekerjaanmu kena imbas, sehingga kamu mengalami drop orderan dan sebagainya, kau takut dan khawatir bagaimana dengan keperluan keluarga. Tuhan bicara, ingat nak, aku ke surga, aku udah siapin semuanya. Termasuk apa yang saudara perlukan untuk kebutuhan keluargamu. Pesan Tuhannya begini, jadi gini, Tuhan itu sudah menuntaskan apa yang dia sudah mulai. Dia akan selesaikan. Nah, tugas saudara dan saya hari ini adalah, Tuhan bilang sama 2 muridnya tadi, hanya dan murid-murid yang lain yang dia temuin, Tuhan bilang begini, hanya tetaplah tinggal di dalam kota. Kota apa? Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang rumah doa. Kalau saudara membaca cerita 2 murid yang turun dari Yerusalem, mereka menuju ke Emmaus. Saudara, mereka turun dari Yerusalem. Yerusalem itu tempat yang tinggi, rumah doa. In the highest place. Dan ketika kita sedang takut, kita sedang down dalam kondisi sekarang ini. Kita sedang menjauh dan turun, saudara, bukan naik. Tapi Tuhan pesan hari ini, di hari kenaikan Tuhan. Balik nak, tinggal di dalam kota sampai aku mengirimkan penolong bagimu. Ada sebuah pesan profetik dari Tuhan hari ini. Tinggal di dalam rumah Tuhan. Tetap konsisten mendesak di dalam keintiman dengan Tuhan. Takut, iya, oke. Tapi jangan terus diladenin. Khawatir, oke. Sempat kepikiran macam-macam, oke. Tapi stop sampai di sana. Masuk mendesak kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan begini, tunggu di bait suci, tunggu di dalam kota, aku akan nepatin janjiku, aku akan mengirimkan pertolongan bagi kamu. Saudara, dengarkan baik-baik, sebelum tahun 2020, di akhir tahun 2019, Tuhan berkali-kali bicara, masuk nak di Sungai Kerit, masuk di Sungai Kerit. Karena akan terjadi kekeringan di luar. Tapi orang yang tinggal di dalam Sungai Kerit akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengirimkan penyediaan dari surga? Tuhan bisa kirimkan burung gagak, saudara, untuk kasih Elia makan. Sehari dikasih makan 2 kali daging lagi, kualitas yang terbaik. Saudara, jangan batasin Tuhan. Hari ini mungkin pekerjaan saudara kena imbas. Orderan turun drastis. Berapa banyak jemaat konseling orderan turun drastis. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bisa menyarankan satu pesan yang Tuhan sampaikan hari ini. Tinggal di dalam kota, masuk di bait suci, pray, worship, baca Alkitab, nempel dengan Tuhan, gandol dengan Tuhan, terus desak dalam hadirat Tuhan. Anda tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan burung gagak. Tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan jalan yang tidak pernah saudara dan saya bayangkan. Sampai hari ini, jangan biarkan ketakutan, pikiran yang macam-macam semakin mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak bisa melihat ada Tuhan. Saudara dengar, kalau kita merasa Tuhan seperti diam, kita merasa Tuhan seperti jauh hari ini, dengarkan. Dia siapin semua itu di surga. Artinya, Tuhan walaupun kelihatan diam, dia bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tuhan sedang menyiapkan buat saudara dan saya sesuatu. Saudara, ini saatnya ketika kita itu
tinggal di dalam kota, diem dengan Tuhan. Izinkan, beri Tuhan kesempatan untuk memamerkan dan mendemonstrasikan kuasanya. Saudara, Efesus pasal 1 ayat 3 tadi, sebuah terjemahan Inggris menuliskan begini, Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya segala berkat rohani. Saudara, banyak orang menerjemahkan berkat rohani itu bukan duit. Tapi ternyata pengertian aslinya itu berkat rohani itu bukan berkat yang berbau rohani, bukan jasmani, bukan begitu. Tapi maksudnya berkat rohani itu gini, blessing yang datang dari atas, berkat yang datang dari Tuhan, itu maksudnya. Jadi Alkitab menuliskan Tuhan mengaruniakan segala berkat yang datang dari tangan Dia di surga, bahasa aslinya di surga, in heavenly places, di tempat-tempat yang berbau surga. Jadi bukan tunggu kita mati, di tempat yang berbau surga itu seperti apa? When we worship, bukankah Alkitab mengatakan ketika kita menyembah Tuhan hadir, Tuhan present di situ. Nah, itulah tempat-tempat di mana seperti surga. Makanya ketika kita dalam kondisi seperti ini, nempel dengan Tuhan, maka heavenly blessing itu akan datang. Jadi berkat rohani ini terjemahnya sebetulnya heavenly blessing. Di mana akan datang? In heavenly places. Di mana heavenly places? Ketika saudara dan saya bukan sibuk memperbincangkan bagaimana ke depan, kok seperti ini, keluhan, komplainan, curhatan, rasa takut, khawatir dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang sama kedua muridnya, betapa bodohnya kamu. Tidakkah kamu ingat apa yang dikatakan para nabi? Saudara, kita harus tetap stick dengan janji Tuhan dan tetap nempel dengan Tuhan. Dan saya yakin ada aja nanti Tuhan bisa kirimkan mujizat dan pertolongan buat saudara dan saya. Karena itu di hari kenaikan ini saya ingin ingatkan, ini pesan dari Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kota. Dia sudah menyiapkan dan Dia hendak akan mengirimkan. Saya merasakan hari-hari ini, saya cuma merasakan begini, heaven is about to invade. Artinya begini, surga kayaknya gak akan lama lagi nih, surga kayaknya akan menerobos masuk, ambil kendali. Dan ketika surga sudah ambil kendali, banyak keajaiban yang terjadi. Mungkin kita hari ini merasakan mujizat seperti mati, tapi tidak saudara. Mujizat tidak mati. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu, kita harus tetap stay, tinggal di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah doa, dan tunggu sampai Dia akan kirimkan pertolongan heavenly, yang berarti bukan earthly, pertolongan yang tidak masuk di akal, pertolongan yang tidak masuk menurut akal orang-orang di bumi. Tapi Tuhan akan kirimkan heavenly blessing, berkat rohani, berkat surgawi, berkat yang supranatural terjadi buat kita semua. Tetap kuat ya saudara, dan saya ucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan siap-siap kita menerima kunjungan dari surga, keajaiban yang luar biasa, heavenly blessing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dia ajaib, Yesus ajaib, semua Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Lagi percaya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Bapak saudaraku jemaat GBT dan Blessing dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara ada di Sidoarjo, ada di Gresik, di Menganti, di Benowo, Banyurip, Simo,
Demak Jaya, Asam Jaya, Petemon, Sawaan, dimanapun saudara berada, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangan saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa buat jemaatmu dimanapun mereka berada, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Menganti, di Benowo, di Demak, Asem Mulyo, Asem Rowo, semua wilayah Sawaan, Jalan Tidar. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak ada satupun jemaat GBI Tidak Blessing yang terkena virus, karena perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas jemaat GBI Tidak Blessing dimanapun, sehingga tidak ada mereka yang sakit. Kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh pilu-pilu Yesus sudah disembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bila penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bekerja, bila Tuhan cukupkan dengan apa yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya hal-hal yang baik terjadi atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berbisnis, yang berusaha, Tuhan lancarkan mereka, buat mereka berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam masa-masa seperti ini, masa karantina ini, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang bertanggung jawab atas umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pengurus gereja yang ada di GBI Tidak Blessing ini Tuhan. Mulai dari diakon, diakones, youth, guru sekolah minggu, family blessing, pendoa, koordinator ibadah. Kami menyerahkan setiap mereka dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Lindungi juga mereka Tuhan. Belas kasihan Tuhan biarlah turun atas kehidupan mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa kalau hari ini ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat dengan seluruh jemaat GBI Tidak Blessing di mana berada. Kami berdoa biar wabah ini cepat berlalu. Kami berdoa, kami menyerahkan semua ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab semuanya ini. Biarlah wabah ini Tuhan, kami mohon, lalukan wabah ini. Biarlah wabah ini cepat selesai, wabah ini cepat berlalu. Dan kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Kami boleh unity dalam gereja GBI Tidak Blessing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberkati kita semua, yang menyelamatkan, yang menolong, yang menyertai, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.